Saya Depra Setiawan, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Eksya 4, tugas aspek hukum dalam ekonomi. Kasus uang prestasi. Pendahuluan. Salah satu kasus yang cukup sering terjadi berkaitan dengan uang prestasi adalah uang prestasi dalam perjanjian jual beli properti. Misalnya, seseorang pembeli sepakat untuk membeli rumah dari penjual dengan harga tertentu, dan dalam perjanjian disebut bahwa pembayaran akan dilakukan dalam beberapa tahap. Namun, setelah beberapa kali pembayaran, pembeli tidak lagi membayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Ini merupakan contoh dari uang prestasi, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Faktor penyebab uang prestasi. 1. Ketidakmampuan keuangan. Pihak yang berjanji, misalnya pembeli, tidak mampu melanjutkan pembayaran karena masalah keuangan. 2. Misunderstanding atau ketidaksepahaman. Salah satu pihak salah memahami isi perjanjian. 3. Niat tidak baik. Salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian demi keuntungan pribadi. 4. Kondisi luar kendali. Terjadinya hal-hal yang berada di luar kendali kedua belah pihak, seperti bencana alam yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Unsur-unsur uang prestasi. 1. Adanya perjanjian yang sah. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. 2. Tidak memenuhi kewajiban. Salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan sesuai perjanjian. 3. Kesalahan atau kelalaian. Uang prestasi dapat disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak yang melanggar perjanjian. 4. Adanya kerugian. Pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhnya kewajiban dalam perjanjian. Dampak dari uang prestasi. 1. Kerugian finansial. Pihak yang dirugikan mungkin mengalami kerugian finansial akibat tidak dipenuhinya perjanjian. 2. Kerusakan reputasi. Pihak yang melakukan uang prestasi dapat kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis atau pihak lain di masa depan. 3. Konsekuensi hukum. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang kontestasi melalui jalur hukum untuk menuntut ganti rugi atau memaksa pemenuhan kewajiban. Solusi hukum untuk kasus. 1. Meminta pemenuhan prestasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut agar pihak yang melakukan uang prestasi tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. 2. Ganti rugi. Pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang dideritanya. 3. Pembatalan perjanjian. Jika uang prestasi sudah sangat parah, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian dan meminta pengembalian atas prestasi yang sudah dilakukan. 4. Penyelesaian secara damai. Sebelum membawa kasus ke pengadilan, para pihak dapat memilih untuk melaksanakan secara damai melalui mediasi atau negosiasi. 5. Mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika tidak ada penyelesaian secara damai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya sesuai dengan hukum
yang berlaku. Kesimpulan, dasar hukum yang mengatur wan prestasi di Indonesia adalah pasal 1243 sampai 1252 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi yang dapat diajukan jika ada wan prestasi. Sekian tugas dari saya. Terima kasih.